Siap teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rahman Marangga. Nah, kali ini aku telah membuat list 15 tempat keren di Bima dan Dompu yang wajib kalian kunjungi jika ingin traveling ke tempat paling timur di Pulau Sumbawa ini. Jadi, 15 tempat ini adalah tempat-tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya. So, langsung aja kita lihat tempat mana aja yang ada di dalam rekomendasi Rahman Marangga. Pantai Oivanda ini terletak di Kecamatan Ambalawi di Kabupaten Bima. Pantai ini masuk rekomendasi karena keunikan warna airnya yang kehijauan. Tidak heran diberi nama Oivanda atau dalam bahasa Indonesia yang berarti daun pandan. Dengan ketenangan air lautnya, sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga sambil memakan ikan atau salome, si pentol cocol khas Bima. Berada di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora, sudah pasti tempat ini menjadi salah satu tempat keren di Dompu. Selain menikmati dan berfoto di gunungan pasir yang memberikan kesan longsor karena bertabrakan langsung dengan arus laut, di sini juga kita bisa menikmati hamparan savana yang sangat luas. Pokoknya tidak akan menyesal deh jika datang ke tempat ini. Jika di Korea Selatan perlu menunggu beberapa tahun untuk melihat keajaiban Musa, beda halnya dengan Pantai Lariti ini. Di sini kita tidak perlu menunggu selama itu, karena kita bisa menikmatinya setiap hari. Pantai yang terletak di Desa Soro, Kecamatan Lambu ini, kini semakin cantik dengan taman mangrove-nya. Wah, cocok banget nih untuk bersuah foto dengan teman ataupun keluarga. Pantai yang satu ini berada di selatan Kabupaten Bima, tepatnya di Kecamatan Monta. Seperti tipikal pantai selatan biasanya, ombak di pantai ini sangat besar. Cocok buat beradu nyali dengan berselancar. Salah satu keunggulan lain pantai ini adalah dari semua list yang aku berikan, ini adalah pantai paling dekat dengan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Jika berkunjung ke Bima, bolehlah pemanasan dulu ke pantai ini. Tidak jauh dari Pelabuhan Sape, terdapat sebuah pulau yang dihuni oleh suku Bajo di Bima. Pulau ini memiliki bibir pantai yang panjang dengan pasir yang sangat putih. Selain itu terdapat sebuah bukit yang instagramable banget. Cocok nih untuk memperkeren feed Instagram teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat bangunan tradisional suku Bojo, boleh nih kalian mengunjungi Umalengge yang terletak di Desa Maria, Kecamatan Wawo. Dulunya Umalengge ini dibangun oleh masyarakat Bima untuk menyimpan padi ataupun hasil pertanian lainnya. Jadi bisa dibilang bangunan ini merupakan pertahanan pangan Bima tempo dulu. Pulau kecil yang satu ini memang sekarang lagi hits. Tempatnya yang tenang, air laut yang jernih, serta sedikit terumbu karang. Membuat aku membandingkan Nisabia ini dengan Gili Trawangan. Jika berniat ke sini, aku sarankan untuk menginap saja, agar teman-teman bisa menikmati sunset serta sunrise-nya. Manggelongko adalah salah satu tempat keren yang ada di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Untuk sampai ke tempat ini, kita harus berkendara motor dengan medan yang cukup sulit. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan perahu dari Pelabuhan Sape. Banyak sekali spot yang bisa dinikmati di Manggelongko ini. Seperti batu ini misalnya. Orang-orang memanggilnya batu pentas. Kemudian terdapat juga beberapa pantai keren dengan pasir putih yang sangat jernih dan lembut. Mantap banget dah tempat ini untuk tadabur alam. Pulau dengan danau di tengahnya ini berada di antara Bima dan Dompu. Namun menurut peta, pulau ini sudah masuk ke dalam Kabupaten Dompu. Terlepas dari itu, banyak yang bilang pulau ini adalah hasil letusan Gunung Tambora lebih dari 200 tahun yang lalu. Sementara danau di dalamnya disebut-sebut sebagai miniatur kawah Tambora. Selain itu, terdapat sebuah mitos jika menggantungkan harapan di pulau ini, maka harapan tersebut akan terkabulkan. Cara menggantungkannya cukup unik, yaitu dengan mengikat batu di pohon seperti ini. Pulau ini terletak di Desa Pai di Wera. Seperti namanya, terdapat banyak ular di sini. Banyak mitos yang menyertai pulau kecil ini, mulai dari pulau kutukan sampai mitos tentang perahu penjajah yang karam. Kemudian awak kapalnya berubah menjadi ular. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya ular di sini sangat berbahaya teman-teman. Namun karena tipikalnya yang tidak agresif, membuatnya tidak menyerang jika disentuh ataupun dipegang. So tetap waspada jika berkunjung ke sini. Mungkin teman-teman tidak begitu mengenal Pantai Pink ada di Bima ini.
Tapi jika dibandingkan dengan Pantai Pink di tempat-tempat lain, di sini memiliki pasir paling merah muda dan juga lebih halus. Untuk ke tempat ini bisa menggunakan sepeda motor atau perahu seperti Manggelongko. Ya, memang Pantai Pink ini masih berada di kawasan yang sama dengan Manggelongko. Bibir pantai ini cukup panjang, sangat cocok buat menikmati pemandangan laut dan bukit-bukit rerumputan yang keren. Sekilas bukit-bukit ini mengingatkanku dengan Waingapu di Sumba. Jika teman-teman lebih suka mendaki, di Bima dan Dompu juga memiliki gunung yang cukup mumpuni untuk dijajaki. Adalah Tambora. Dengan ketinggian antara 2400 sampai 2900 mdpl, memang gunung ini tidak begitu tinggi dibanding gunung-gunung yang terkenal saat ini. Tapi jangan sedih teman-teman, basecamp pendakian Gunung Tambora ini berada di ketinggian 100 mdpl. Jadi perlu fisik dan mental yang kuat untuk bisa sampai ke puncaknya. Setelah sampai di puncak Tambora, teman-teman akan disuguhkan dengan kaldera raksasa, sementara pemandangan di sekitarnya adalah hamparan savana sejauh mata memandang. Mantap jiwa dah pokoknya mendaki Gunung Tambora ini. Pulau kecil ini berlokasi di Desa Soro, Kempo, di Dompu. Jika ingin ke sini, sebaiknya teman-teman menginap saja, karena akan banyak spot yang bisa diabadikan di setiap perubahan pasang surut air laut. Sunset di tempat ini juga sangat keren, begitu juga dengan terumbu karangnya. Pokoknya, kalian kan sangat bersyukur karena pernah mengunjungi surga yang terjatuh di Kabupaten Dompu ini. Pantai ini terletak di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. Meskipun akses menuju Pantai Tenawa ini terbilang sangat susah, tapi teman-teman tidak akan menyesal setelah sampai ke bukit di ujung jalannya. Hamparan degradasi lautnya dijamin akan menakjubkan mata. Kemudian jika teman-teman mendekat ke pantainya, kalian akan disuguhkan dengan laut yang jernih, pasir yang terkadang berwarna putih dan sebagian lagi berwarna hitam. Dan yang lebih menarik adalah, pasir hitamnya akan berkilauan jika terpapar sinar matahari. Belum lagi bebatuan dan beberapa spot lainnya yang menarik perhatian untuk diabadikan. Ini adalah tempat terbaik sejauh ini yang pernah kulihat di Bima. Meskipun untuk kesini harus bertaruh nyali dengan ombak yang cukup menegangkan, tapi kalian tidak akan menyesal setelah sampai ke pulau dengan pemandangan Komodo Island di bagian timurnya ini. Sebenarnya setelah menyandarkan perahu ke bibir pantai, kita harus melakukan trekking terlebih dahulu sekitar 30 menit. Namun jangan sedih, sepanjang perjalanan teman-teman akan disuguhkan pemandangan bukit yang indah dan mengagumkan. Belum lagi ketika teman-teman sudah sampai ke titik utama, pasti akan dibuat takjub dengan pemandangan bukit-bukit kecil yang berjejeran di antara laut dan pantai. Sangat cocok jika teman-teman ingin berfoto instagramable di sini. Jika kalian menginap di sini, pagi-paginya teman-teman akan melihat matahari terbit yang sangat indah. Nah teman-teman, itu dia 15 tempat wisata keren di Bima dan Dompu menurut Rahman Marangga. Semoga bisa menambah wawasan dan rekomendasi traveling teman-teman semuanya. Tapi sebelum kalian close video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Klik juga lonceng di sampingnya agar kalian mendapat notifikasi jika ada video terbaru. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan bye-bye.